semuanya. Perkenalkan, nama saya Cici Vera Renesan dengan NPM 246101006 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, kali ini aku mau jelasin sebuah contoh soal mengenai penghitungan investasi dari perusahaan dengan menggunakan tingkat pengembalian atau rate of return. Nah, jadi dalam kasus ini kita bakal lihat bagaimana PT Mentari Persada Tbk itu melakukan investasi besar, terus menghitung modal kerja, umur ekonomis, aset, sampai menentukan pengembalian yang diharapkan sebesar 15%. Nah, jadi dalam soal ini juga ngasih data tentang perkiraan laba kemudian setelah pajak, jadi selama 5 tahun. Yang nanti dipakai buat menentukan berapa kas bersih, yang menentukan berapa diterima di akhir setiap tahun gitu. Nah, jadi soalnya itu berbunyi, pada tahun 2008 PT Mentari Persada Tbk berinvestasi dengan modal senilai 106 miliar. Nah, dari modal kerja itu 1000 miliar. Nah, jadi umur ekonomisnya itu 5 tahun dan disusulkan tanpa nilai sisa. Nah, jadi pengembalian tingkat bunga yang diinginkan itu sebesar 15%. Nah, perkiraan laba setelah pajak itu selama 5 tahun itu 950 juta tuh istilahnya itu di miliarin ya. Nah, kemudian ada 1100, 1250, 1400 dan 1650. Nah, itu berapa kas bersih yang diterima di akhir tahun. Jadi di sini aku akan mencari kas bersihnya yang akan diterima di akhir tahun gitu. Nah, selanjutnya kali ini aku akan menjawab pertanyaan soal tersebut dan aku kasih tahu caranya. Nah, yang pertama itu kita akan mencari penyusutannya dulu. Nah, jadi penyusutan sama dengan investasi ditambah modal kerja dibagi umur ekonomis. Nah, kemudian sama dengan investasinya itu kan senilai 106 miliar. Kemudian modal kerjanya itu 1 miliar dan umur ekonomisnya itu 5. Berarti dibagi 5 sama dengan hasilnya itu berarti 21 miliar. Dari 106 miliar itu dikurang 1 miliar dan dibagi 5 hasilnya 21 miliar. Nah, selanjutnya kita akan mencari tabel cash flow atau buka kurung, di situ ada 0 yang 3 kali. Nah, jadi tabelnya itu tahun pertama itu 2025, ini itu sampai dengan tahun kelima, berarti sampai 2029. Nah, selanjutnya kita untuk mengisi add-nya. Add itu apa sih? Add itu laba setelah pajak. Nah, jadi add-nya itu dari soalnya. Kalau di soalnya itu kan 950 juta. Nah, itu kan kalau ditambahin di tabel itu kan berarti misalnya 950 ribu berarti di tabel itu 950 juta. Nah, kemudian yang tahun keduanya itu kalau di soal 1100 juta. Nah, berarti kalau di tabel itu berarti 1 miliar 100 juta gitu. Nah, itu tergantung kita. Misal kamu ditambah 0 yang 3 ataupun enggak itu sama aja sebenarnya. Nah, dan seterusnya sampai tahun 2029. Nah, selanjutnya itu ada di penyusutan. Penyusutannya itu kan kita tadi udah mencari nih. Hasilnya tuh 21 miliar. Nah, itu kita isi sampai tahun kelima. Selanjutnya itu kita akan mencari prosesnya. Proses itu apa sih? Proses itu adalah kas masuk atau penerimaan kas. Nah, cara menghitungnya dari mana? Cara penghitungnya itu dari add ditambah penyusutan. Jadi
kalau di aku kan emang aku tambahin 0 yang 3 ya, jadinya miliar. Jadi 950 juta ditambah 21 miliar itu hasilnya 21 juta 21 miliar 950 juta gitu. Nah, dan selanjutnya itu yang tahun kedua nya itu 1 miliar 100 juta, berarti ditambah 21 miliar hasilnya 22 miliar 100 juta. Nah, itu seterusnya dihitung sampai tahun kelima, sampai 2029 itu dikaliin F sama 7 juta. Nah, selanjutnya kita akan mencari DF-nya. Nah, DF-nya ini kita akan menggunakan 15%. Jadi dalam tahun pertama cara penghitungannya itu 1 dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 1 hasilnya 0,869. Selanjutnya tahun kedua 1 dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 2 sama dengan 0,756. Nah, jadi yang menjadi pembedanya di sini itu ada di pangkatnya. Misalnya kalau di tahun pertama berarti di pangkat 1, tahun kedua berarti di pangkat 2, tahun ketiga itu di pangkat 3, tahun keempat itu di pangkat 4, dan tahun kelima berarti di pangkat 5 gitu. Dan itu dihitung seterusnya sama sampai hasilnya pun sampai di 2029 itu hasilnya 0,497. Nah, selanjutnya kita untuk mencari PV-nya, PV konversi atau nilai sekarang dari kas gitu. Dapatnya dari mana? Jadi dapatnya ini dari proset dikaliin DF. Jadi 21 miliar 950 juta itu dikaliin 0,869. Hasilnya 19 miliar 74 juta 550.000. Nah, selanjutnya 22 miliar 100 juta itu dikaliin 0,756 dan hasilnya itu 16 miliar 707 juta 600.000. Nah, misalkan dan ini seterusnya dijumlahin dari proset sama DF-nya sampai tahun kelima gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau nggak usah dikasih 0-nya 3 gitu, boleh nggak apa-apa, karena dari soalnya juga kalau misalkan nggak mau tambah 0,3 itu juga nggak apa-apa gitu, jadi bisa lebih enak. Dan di sini aku tambahin 0-nya, jadi biar mudah gitu, biar mudah dihitungnya gitu. Nah, selanjutnya kalau udah kas bersihnya udah dihitung semua, baru dijumlahin kas bersihnya itu, dijumlahin dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Hasilnya di sini 74 miliar 447 juta 550 miliar. Nah, ini hasil dari kas bersihnya gitu. Nah, jadi itu dia pembahasan mengenai perhitungan kas bersih dan pengembalian investasi pada PT Mentan Persada Tbk. Nah, dari data yang udah diberikan, kita tuh bisa lihat bagaimana estimasi laba tiap tahun yang digunakan itu untuk menghitung nilai kas yang diterima perusahaan itu selama umur ekonomis investasinya gitu. Nah, baik. Jadi semoga penjelasan ini membantu dan buat memahami konsep perhitungan investasi khususnya yang berkaitan dengan tingkat pengembalian atau return yang diharapkan gitu. Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu di video selanjutnya. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.